قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang para Khabib Ba'alawi kaum muslimin, ya. Dan ini ada video dari Om Bahar Smith, di mana video dari Om Bahar Smith ini sedang bercerita tentang karomah seorang wali kaum muslimin, ya. Dan video ini cukup lucu dan sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Abahnya Al-Habib Abdul Qadir Segaf. Itu beliau pernah sholat subuh. Ketika sholat subuh, ketika rakaat kedua, tasyahud akhir, itu tiba-tiba beliau fana. Jadi lagi tasyahud akhir gitu, tiba-tiba fana, diam, lupa segala-galanya. Saking nikmat berhadapan dengan Allah. Fananya bukan semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, 3 jam, bukan. 40 hari. Dalam keadaan begini. Ketika udah selesai 40 hari baru sadar. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau bilang sama anaknya, ya Abdul Qadir, ini kok udah masuk waktu duha ya? Jadi beliau nyangka kelewatannya itu hanya beberapa jam. Kata anaknya Abdul Qadir, Abah kelewatan, Abah fana bukan hanya beberapa jam, tapi udah 40 hari. Astagfirullah. Akhirnya apa? Beliau mengkodok sholat selama 40 hari. Ini cerita ndobos, cerita ngedabrus, ya, cerita yang membagongkan kaum muslimin. Cerita-cerita yang seperti ini kan tujuannya untuk mengangkat nama para habaib, untuk mengangkat klan Ba'alawi. Bahwasanya para habaib, ya, para Ba'alawi itu pendahulunya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mereka itu luar biasa kesolehannya. Ya mungkin saja sebenarnya kaum muslimin, para habaib Ba'alawi itu pendahulunya itu banyak orang-orang yang soleh. Tapi gara-gara orang seperti Bahar Smith dan juga komplotannya, yang kemudian membuat cerita-cerita halu, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat yang dibungkus dengan nama karomah para wali yang dinisbatkan kepada para pendahulunya, itulah yang kemudian membuat nama para pendahulunya jadi buruk, ya. Ini akibat, ya, kabib-kabib yang ada sekarang ini yang ngarang-ngarang cerita tentang karomah itu kaum muslimin. Ya, salah satunya yang diceritakan sama Bahar Smith ini kaum muslimin. Ini kan cerita lebay namanya kaum muslimin, cerita yang over. Ya, over itu namanya. Seolah-olah Habib yang diceritakan oleh Om Bahar ini, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat luar biasa, sehingga ketika dia sholat bisa fana selama 40 hari. Sholat subuh kaum muslimin, sholat subuh, ya, pas tasyahud akhir fana, dan dibiarkan sama anaknya 40 hari. Ini kan namanya koplak kaum muslimin, ya. Tahu bapaknya nggak sadar, dibiarkan sampai 40 hari. Ya Allah. Kelihatan kalau ini cerita-cerita ngedabrus, cerita-cerita ngarang kaum muslimin. Dan jelas kaum muslimin, tujuan dari cerita Om Bahar ini adalah untuk memframing bahwa Habib tersebut yang diceritakan tersebut itu adalah orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika sholat itu bisa merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa, menikmati sholat sampai fana, nggak sadarkan diri. Itu kan sudah melebihi Nabi Muhammad SAW kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ketika sholat itu paling merasakan kenikmatan, ya, paling merasakan nikmatnya sholat, ya. Kita pernah kaum muslimin mendengarkan kisah dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi Muhammad SAW itu sholat malam sampai kakinya bengkak kaum muslimin. Saking lamanya Nabi Muhammad SAW sholat, saking menikmati sholat. Akan tetapi kita nggak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW fana. Begitu juga para sahabat.
yang ketika sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sholat malam di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membaca surat yang panjang saking nikmatnya mereka sholat malam, tapi nggak ada para sahabat yang kemudian fana, nggak ada kaum muslimin. Ya, sholat itu ya adalah ibadah dalam rangka kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini menjadi tenang. Kita sadar akan hakikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya untuk apa? Ya, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Ya, supaya kita sadar. Bukannya sholat kok malah nggak sadar. Itu sholat apa? Ya, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling merasakan kenikmatan sholat. Tapi nggak pernah mereka ketika sholat kemudian fana, nggak sadarkan diri. Apalagi sampai 40 hari. Sehari saja nggak ada. Ya, ini 40 hari. Ya, coba, ya, ada sebuah hadis yang mengisahkan tentang panjangnya sholat Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Ya, yang menandakan bahwasanya mereka itu begitu menikmati ibadah sholat mereka. Ya, ini hadisnya panjang kaum muslimin. Kalau dibaca Arabnya lama. Ya, dan ini bukan dalam rangka ngeles seperti Om Bahar bin Smith ya. Dan saya baca tulisan Arab pun nggak pernah baca dari kiri ke kanan ya. Kita langsung baca terjemahnya saja kaum muslimin ya. Dari Huzaifah ibnu Yaman. Ya, beliau menceritakan pada suatu malam beliau sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu membaca surat Al-Baqarah setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian di dalam hati beliau mengatakan mungkin beliau SAW ini akan ruku setelah lewat 100 ayat. Akan tetapi ternyata setelah lewat 100 ayat beliau melanjutkan surat Al-Baqarah tersebut. Kemudian sahabat Huzaifah ibnu Yaman ini mengatakan lagi dalam hatinya, ya, mungkin beliau ini akan ruku ya setelah membaca 200 ayat. Tapi setelah itu, setelah 200 ayat, ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih melanjutkan surat Al-Baqarah sampai selesai kaum muslimin. Sampai selesai. Dan selesai pun beliau tidak langsung ruku. Beliau lanjutkan membaca surat Ali Imran. Sampai kemudian sahabat Huzaifah ibnu Yaman ini, ya, dia berpikir mungkin selesai surat Ali Imran ini Rasulullah SAW akan ruku. Ternyata beliau setelah mengkhatamkan surat Ali Imran tidak juga ruku. Akan tetapi beliau SAW melanjutkan membaca surat Al-Maidah. Ya, sampai khatam, barulah kemudian ruku. Itu sholat yang panjang. Ya, bayangkan surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat Al-Maidah. Dan kita tahu itu surat yang panjang-panjang kaum muslimin. Ya, sehingga mustahil orang yang tidak menikmati sholatnya kemudian mampu mengkhatamkan 3 surat yang panjang-panjang tersebut. Tapi meskipun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya sholat dengan begitu menikmati sholat mereka, ternyata nggak ada mereka yang fana. Nggak ada satupun kisah sahabat yang ketika sholat fana, kehilangan akal. Nggak ada juga kisah para sahabat yang mereka ini ya karena kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menjadi gila, jadi wali majdub. Nggak ada. Jadi para habaib itu kalau cerita tentang karomah itu dusta sudah kaum muslimin ya, bohong, mustahil ya, karomah seorang wali itu bisa melebihi mukjizat para nabi ya. Coba kalau kita menyimak cerita dari Bahar Smith ya, ada wali yang sehari mi'raj 70 kali bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, sholat kemudian bisa fana selama 40 hari. Itu kan sudah melebihi para nabi. Ini belum lagi kisah-kisah wali yang lain yang diceritakan para habib. Itu banyak sekali dustanya kaum muslimin ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan seperti
akidahnya para habaib yang ada sekarang ini kaum muslimin ya. Dan mudah-mudahan mereka diberikan taufik dan hidayah agar mereka bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.